Shalom. Shalom. Baik, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius. Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang bernomor genap. Saudara-saudari semua akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Pada ayat yang ke-40 kita akan membacakan secara bersama-sama. Hukum yang terutama, ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bersama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Shalom. Shalom. Saya berharap Bapak Mama Saudara sekalian juga percaya bahwa Injil Matius ini bukan ditulis oleh saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Matius, Markus, dan Lukas mencatat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa tersinggung ketika Yesus membentangkan sebuah perumpamaan, yaitu tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dalam Matius pasal yang ke-21. Di situ di ayat yang ke-45 berkata, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, maka mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. Berarti ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tersinggung, seolah-olah Yesus sedang menyindir. Dan bukan seolah-olah, tapi benar-benar Yesus menyindir para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Karena mereka tersinggung dengan perkataan Yesus, maka mereka mencari jalan untuk bagaimana bisa menjerat Yesus, untuk bagaimana bisa menjebak Yesus, mempersalahkan Yesus, lalu menghukum dia. Salah satu cara atau strategi yang mereka pasang yaitu bertanya. Di ayat yang ke-22, Matius pasal 22 ayat 15 dan 16. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Dan kita melihat di dalam pasal 12 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22, itu ada sebuah pertanyaan karena ketersinggungan mereka, karena mereka merasa disindir oleh Yesus, maka mereka menjerat Yesus, menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Lalu ayat yang ke-22 pasal 22 Injil Matius berkata, mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ternyata Yesus menjawab pertanyaan mereka itu dengan gampang dan penuh dengan hikmat. Lalu diceritakan, dikisahkan sana, datanglah orang-orang Saduki lalu bertanya tentang sesudah mati ada apa. Itu pun Yesus membuat mereka bungkam. Ketika dilihat orang-orang Farisi bahwa Yesus membuat bungkam orang-orang Saduki, maka mereka muncul lagi. Ayat yang ke-34, yang tadi kita baca sampai ke-35, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Jadi tadinya mereka bertanya, setelah mereka dijawab, pertanyaan mereka dijawab oleh Yesus, mereka pergi. Tapi ketika mereka melihat orang-orang Saduki dibungkam atau dibuat diam oleh Yesus, muncul lagi orang-orang Farisi
dan juga ahli-ahli Taurat. Saudaraku yang diberkati, ayat 34 di situ berkata bahwa mereka berkumpullah mereka. Kata ini menunjukkan bahwa mereka merasa perlu untuk mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk memikirkan cara yang terbaik untuk menjatuhkan Yesus. Dan mereka mengajukan atau mengutus salah seorang dari antara mereka. Saudara yang diberkati, di situ dikatakan ahli Taurat. Ayat 35. Orang yang mereka sungguh untuk bertanya, untuk mencoba Yesus itu dikatakan di situ dalam Alkitab ayat 35 berkata bahwa dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat. Kalau kita melihat dalam bahasa asli Alkitab yaitu bahasa Yunani, itu kata ahli Taurat itu dia pakai nomikos. Nah, hampir seluruh Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan kata nomikos ini dengan kata pengacara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata Yunani yang muncul di ayat 35 ini sangat berbeda. Ada kata lain untuk menerjemahkan ahli Taurat dalam kata Yunani atau bahasa Yunani itu grammateus. Tetapi ayat 35 dalam Matius ini dia menggunakan kata nomikos, bukan grammateus. Grammateus juga memiliki arti yang sama yaitu ahli Taurat. Tetapi di sini bukan pakai grammateus tapi nomikos yang artinya ahli Taurat. Nomikos dalam ayat ini menunjuk kepada orang yang terbaik dari antara para ahli-ahli Taurat. Jadi orang ini orang yang terbaik dari antara orang-orang ahli Taurat ini orang yang paling terbaik. Nah, ada beberapa versi, ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa nomikos ini atau orang yang disuruh maju untuk bertanya ini menurut mereka adalah sekte orang Farisi, tetapi dalam kalau jabatan ia seorang ahli Taurat atau orang hukum yang mengerti tentang hukum Musa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Titus pasal yang ketiga ayat 13, di situ saya membacakan Titus pasal 3 ayat 13, tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu. Paulus dalam menulis surat Titus, dia menggunakan ahli Taurat, kata ahli Taurat dalam Titus 3 ayat 13 ini dia juga pakai kata yang sama yang dipakai oleh Matius dalam pasal 35 yaitu nomikos. Berarti Zenas yang dimaksud oleh Paulus adalah seorang ahli hukum, seorang yang terpelajar dan pintar tentang hukum Musa. Jadi saudaraku yang diberkati, itu berarti dari kumpulan orang-orang ini ada salah satu orang yang dianggap oleh mereka memenuhi syarat untuk berhadapan dengan Yesus, untuk bertanya kepada Yesus, karena orang ini orang terpelajar, orang ini pandai dan pintar tentang hukum Musa. Maka orang ini layak untuk berhadapan, berargumentasi, bersoal jawab dengan Yesus. Tidak seperti orang-orang Saduki yang dibuat Yesus bungkam. Orang ini lebih pandai dan pintar. Ya. Jadi biasanya orang yang soal bertanya jawab dengan Yesus ini bukan orang-orang yang kelas ece-ece atau kaleng-kaleng, tapi orang yang intelektualnya tinggi. Nah, orang ini yang disepasang. Nah, saudaraku yang diberkati, ada seorang teolog yang bernama Barnes mengatakan orang ini adalah orang yang terpelajar atau terampil dalam hukum Musa. Dia dianggap oleh orang Farisi lebih memenuhi syarat untuk berdebat dengan Yesus ketimbang daripada orang-orang Saduki. Dan oleh karena itu mereka mengajukan dia untuk berhadapan dengan Yesus. Kata mencobai dalam ayat 35 itu dalam bahasa Yunani itu peirazo. Nah, kata mencobai ini juga digunakan oleh Matius dalam
pasal 4 ayat yang ketiga, di mana Yesus dicobai oleh iblis. Itu di situ dia berkata dalam ayat yang ketiga pasal 4, lalu datanglah si pencoba itu. Dalam hal ini iblis. Tetapi kata perasul ini juga digunakan oleh Yesus, digunakan oleh Yohanes ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam Yohanes 6 ayat 6 berkata demikian, hal ini dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus. Kata yang digunakan sekali lagi, kata yang digunakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 6 ayat 6 itu kata peirazon. Itu berarti tidak selamanya mencobai itu punya niat yang jahat. Nah, ada sebagian karena rasa ingin tahu maka mereka bertanya, dan sebagian lagi karena untuk mendengar pendapat Yesus maka mereka bertanya. Dan pemuda dan orang Farisi ini dia tidak dia bukan mencobai untuk apa-apa, tidak. Dia hanya ingin sekedar untuk mencari tahu bagaimana pendapat Yesus. Karena apa? Dalam kalangan orang-orang Yahudi, mereka punya pendapat yang berbeda. Ada yang berkata bahwa hukum yang terutama adalah Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Tetapi ada yang berkata Imamat 11 ayat 18, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada yang katakan bahwa hukum yang paling terutama itu mengasihi Tuhan, tetapi ada juga yang bilang mengasihi sesama. Dan mengisi sesama itu terfokus kepada sesama Yahudi. Jadi ada beda pendapat di antara mereka tentang hukum mana yang terutama. Maka orang ini ingin mencari tahu. Kalau orang banyak beranggapan seperti itu, berpendapat seperti itu, bagaimana pendapat Yesus? Orang ini bukan ingin mencobai, tidak. Karena dalam Markus 12 ayat 34, Yesus memuji orang ini secara pribadi. Markus 12 ayat 34 berkata begini. Yesus berkata kepada orang ini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu berarti Yesus senang secara pribadi dengan orang ini. Ada orang yang bertanya untuk mencobai, yaitu orang-orang Farisi yang lain, tetapi orang yang disuruh maju ini tidak. Berarti punya motivasi yang berbeda. Sama-sama datang kepada Yesus, tetapi punya motivasi yang berbeda. Ahli Taurat bertanya begini, perintah mana yang terbesar? Yesus menunjukkan yang terbesar dalam seluruh perintah yang ada. Kalau ahli Taurat berfokus pada apa yang terbesar, Yesus tidak. Yesus berfokus pada apa yang terpenting. Yesus tidak berfokus kepada bukan urutan yang dipedulikan oleh Yesus, tidak. Bukan urutan mana yang paling utama dan mana yang terutama dan mana yang utama, tidak. Yesus tidak memperdulikan urutannya. Yang Yesus perdulikan adalah esensi atau inti dari perintah itu. Dan apa yang menjadi esensi dari kedua perintah itu? Yaitu kasih. Kasih merupakan esensi dari seluruh perintah Allah. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban ini bukan tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi biasa baca. Dalam Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18, tercantum kedua hukum ini. Dan ini biasa didengar. Nah, saudaraku yang diberkati, kalau kedua hal ini begitu penting, maka kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau satu hal atau satu hukum diceraikan dengan hukum yang lain, maka kehilangan maknanya, makna yang sebenarnya. Maka kedua-duanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia, harus berjalan seiringan atau serta.
Tema kita yaitu mengasihi Tuhan. Tema ini sungguh membuat saya ada dalam sebuah perenungan yang sangat panjang. Saudara mengasihi Tuhan. Kalau saya bertanya, apakah saudara-saudari kita semua dalam ruangan ini mengasihi Tuhan? Ya? Amin. Maka dengarkanlah akan hal ini. Kalau saudara dan saudari berkata bahwa kita semua dalam ruangan ini mengasihi Tuhan, kalau begitu dengarkanlah perkataan ini. Ada 3 perkataan yang saya ingin sampaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kalau tadi saudara berkata bahwa saudara dalam ruangan ini mengasihi Tuhan, yang pertama saya mau katakan bahwa saya dan saudara, kita semua tidak bisa mengasihi Allah. Amin. Wah, sedih lagi. Kalau kita tadi saya bertanya, apakah saudara semua mengasihi Allah? Ada yang berkata ya, mengasihi Allah, yang berkata amin. Tapi saya mau katakan kepada kita semua yang berkata mengasihi Allah, bahwa kita tidak bisa mengasihi Allah. Saya punya dasar Alkitab. Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 14 ayat 23, dan Yohanes 14 ayat 24. Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini pertama. Yang kedua, ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang ketiga, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apakah semua mengasihi? Maka ayat 24 menjawab, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak mengikuti perintah. Kejadian pasal 3 itu mencatat dengan jelas bahwa manusia pertama tidak mengasihi Allah. Dia tidak menuruti perintah Allah. Manusia tidak melakukan firman Allah. Manusia memberontak dan melawan Allah. Dan itu terus berlanjut dalam seluruh keturunan Adam, termasuk saya dan saudara. Kejadian 6 ayat 5 berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa segala kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Katanya begini, bahwa segala kecenderungan hatinya atau hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau cenderung, kalau saya berdiri begini lurus, tapi kalau saya sudah miring begini, ini kan cenderung, condong. Katanya di situ cenderungnya bukan setengah-tengah atau kadang-kadang, tapi kecenderungannya selalu. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bisa mengasihi Allah? Tidak mungkin. Manusia dikatakan kalau engkau memakan buah itu pasti engkau mati. Orang yang mati tidak mungkin mengasihi Allah. Manusia mati bukan secara fisik, tapi manusia mati secara rohani. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa membuktikan dirinya bahwa mereka tidak mengasihi Allah. Dan keturunan Abraham sampai sekarang, semua orang tidak mengasihi Allah. Ini ditegaskan, dikonfirmasikan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 11. Tidak semua orang yang benar, tidak semua. Tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan ditegaskan oleh Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah mereka ada sedikit untuk mencari Allah? Ada sedikit kerinduan untuk mengasihi Allah? Tidak. Mereka bersembunyi jauh dari Allah. Mereka tidak mengasihi Allah. Mereka memberontak dan melawan Allah.
Kalau ada di antara kita yang berkata bahwa saya ini mengasihi Allah, saya sudah mengasihi Allah, maka dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kamu seperti kain kotor. Segala kesalehan kamu seperti kain kotor. Yesaya, perhatikan baik-baik, Yesaya tidak mengatakan segala dosa kamu seperti kain kotor, dan Yesaya pun tidak mengatakan sebagian kesalehanmu seperti kain kotor, tetapi yang Yesaya katakan segala kesalehanmu seperti kain kotor. Nah, kain kotor yang dimaksudkan oleh Yesaya itu adalah kain yang dipakai oleh seorang perempuan pada saat ia datang bulan. Ini saya 64 ayat 6. Kain kotor yang dimaksudkan adalah kain kotor, kain yang dipakai oleh seorang perempuan pada saat ia datang bulan. Segala kesalehan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah. Kalau segala kesalehan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah, bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa kita telah mengasihi Allah? Yesaya 64 ayat 5. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kalau begitu, mana bisa manusia mengasihi Allah? Kalau manusia tidak bisa mengasihi Allah, bagaimana mungkin manusia bisa mengasihi Allah? Maka yang harus terlebih dahulu mengasihi adalah Allah yang mengasihi manusia. Allah terlebih dahulu mengasihi manusia, baru manusia yang sudah dikasihi oleh Allah itu bisa mengasihi Allah. Jadi bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu. Jangan sampai sahabat ada yang berpikir sudah miring ini, tapi saya sudah kasih tahu di ujung ini. Siapa yang terlebih dahulu mengasihi Allah? Manusia tidak pernah mengasihi Allah, tetapi Allah yang punya inisiatif untuk mencari dan menyelamatkan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa dan bersembunyi. Itulah bukti kasih Allah. Allah turun dan mencari. Setelah Allah mengasihi manusia yang berdosa, maka manusia yang berdosa yang sudah dikasihi oleh Allah bisa mengasihi Allah. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Saya tidak akan mampu mengasihi Allah kalau Allah tidak mengasihi saya, maka saya tidak akan bisa mengasihi Allah. Tetapi karena Allah mengasihi saya, dan dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati dan menebus dosa-dosa saya, maka saya yang sudah dikasihi bisa mengasihi Allah. Inilah kekristenan. Inilah ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan manusia yang berdosa sudah mati, dan manusia yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Harus ada intervensi Allah, harus ada inisiatif Allah terlebih dahulu, baru manusia yang mati itu bisa beraktif. Lazarus mati itu kan dia tidak punya andil untuk bisa bangkit. Bayangkan dia mati tapi dia bisa bangkit dengan satu suara, "Hai Lazarus, keluarlah." Lazarus itu. Itulah kematian kita. Kita disebut mati. Saudara, saya tidak pernah bertemu mayat. Berkali-kali saya mandi, sudah 3 kali saya mandikan orang mati. Orang mati itu bolak-balik dia juga, dia tidak bergedip. Wayang 100.000, 110 lembar juga tidak apa-apa.
Ya, seperti itulah kita mati rohani. Tanpa ada inisiatif Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita tidak akan mampu mengasihi Allah. Tema ini membuat saya merinding. Bagaimana saya bisa mengasihi? Jangankan itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Allah pun kadang-kadang tidak mengasihi Allah. Kalau kita rujuk kepada Yohanes tadi yang saya baca, kalau engkau benar-benar mengasihi saya, lakukan segala. Kita yang sudah diselamatkan saja kadang-kadang sulit untuk mengasihi Allah. Kita bisa mengasihi, sebelum kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan harus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan cara apa? Yang kedua, mengasihi Tuhan. Kalau sudah Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka yang kedua tadi merupakan ayat nafs pemimpin kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, jiwamu, dan kekuatan. Mari kita lihat. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan totalitas kehidupan kita. Orang yang sudah dikasihi oleh Allah harus mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita atau totalitas kehidupan kita. Ayat 37. Kata kasih yang digunakan di situ kan itu menulis dalam bentuk kata kerja dan juga kata perintah, yaitu agapesis. Kata dasarnya agape. Kata agapesis ini, kata agapesis kasihilah ini sama dengan Ulangan 6 ayat 5, yaitu dalam bahasa Ibrani ahed. Kasihilah Tuhan Allahmu itu dia menggunakan kata ahed. Itu adalah kata perintah dan ditulis dalam bentuk kata kerja. Artinya apa? Mengasihi Allah bukan hanya omong doang, tapi tindakan action. Kita mencintai Allah. Allah tidak perlu Allah tidak mau sampai di sebatas omong, tapi lebih daripada itu, yaitu buktikan, tindakan, actionmu. Dengan cara apa? Melakukan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu kalau kita mengasihi Allah berarti kita mengikuti perintah-perintahnya. Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena perintahnya itu tidak berat, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jangan setengah-setengah. Kalau kita mengasihi Allah, kita bukan hanya sekedar berbicara, tapi kita praktekkan. Dan bukti konkret yang telah dilakukan oleh GKRI, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dalam perenungan itu, bukan kita karena paksaan, tidak, tetapi karena kerelaan hati kita. Karena kita sudah akan Allah telah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya mengasihi Allah dengan segenap hati saya. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan karena paksaan. Ada satu kalimat di akhir-akhir dari WA itu, barang siapa yang sudah baca selesai akan dapat jangan, saya percaya Bapak Penel tidak akan kasih hadiah. Bapak tua di surga akan kasih upahmu besar di itu kan motivasi. Tapi jangan karena Bapak tua mau bilang akan kasih kita hadiah, makanya kita ada yang baca khusus sampai di Wahyu sana. Loh, kita di Keluaran, masih di Keluaran. Jangan sampai di sama-sama lah kita makan.
Kenapa mau makan duluan? Biar sama rasa. Ale rasa beta, ale rasa beta rasa. Ya. Seorang teolog R.T. France mengatakan begini, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, menegaskan keutuhan manusia mengasihi Allah. Kata hati, jiwa, dan pikiran tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Matius menegaskan, bukan Matius sendiri, tapi Matius penulis Injil ini menegaskan ketika kata ini untuk mempertegas keutuhan pribadi manusia dalam mengasihi Allah. Jadi manusia yang telah dikasihi Allah karena Allah mengasihi kita tanpa syarat, maka manusia harus mengasihi Allah yang telah mengasihi dia, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal. Allah mengasihi kita bukan di saat kita benar, tetapi di saat kita berdosa. Allah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita pun harus mengasihi dia tanpa syarat. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ini cukup panjang. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Setelah Yesus mengajarkan bahwa manusia yang telah dikasihi oleh Allah harus mengasihi Allah yang telah mengasihinya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, maka Yesus berkata di ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. NIV menerjemahkan kalimat ini, menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. And the second is like it. Ini bahasa Amnatu. And the second is like it. Ini bahasa Alo, bukan bahasa Timur. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, itu berkata, dan yang kedua yang mirip atau yang sama dengan itu. Jadi hukum yang kedua ini adalah hukum yang mirip seperti hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, hukum yang mirip seperti hukum yang pertama, yaitu kasihlah sesama manusia tanpa syarat. Sama. Karena kata kasih yang dipakai di sini juga agak persis. Yang dalam Imamat 19 ayat 8 itu sama, yaitu ahed yang sama dengan Ulangan ayat 5. Itu ahed juga. Artinya kasih bukan hanya sekedar berbicara, tapi berkata, ada lagu yang begini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Namun aku pukul orang, tak juga mengasihi sesama. Tidak mungkin bisa. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka itu juga akan kita aplikasikan dalam mengasihi sesama. Ya. Tidak bisa kita berkata bahwa kita mengasihi Allah tetapi memusuhi. Saudara, Plummer berkata begini, mengasihi sesama bukan hanya pada sesama orang Yahudi saja, tetapi juga musuh. Mengasihi sesama bukan hanya kepada sesama Kristen saja, tetapi juga non-Kristen. Mengasihi sesama bukan hanya sesama jemaat GKRI saja, tapi juga di luar dari GKRI Bukit Sion. Apalah untung kita? Apakah kelebihan kita jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Orang berdosa pun melakukan hal yang demikian.
Amin. Maka sebentar kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih tangan kanan, bukan? Kalau ada yang tampar pipi kiri, berikan tangan kanan. Oh, pipi kanan bukan tangan kanan. Satu kali kau sakiti, masih ku maafkan, kasih. Dua kali kau sakiti, masih ku maafkan. Tapi tiga kali lu mau mati. Kami orang timur ada satu begini. Kalau lu baik dengan saya, Tuhan Allah pun baik juga kalah. Tapi kalau lu jahat, setan pun jahat pun kalah. Ini orang timur ini. Saya lebih jahat daripada setan. Kamu tahu setan pun jahat bagaimana? Oh, kejahatan kita lebih daripada setan? Tidaklah. Tidak. Orang lain lu boleh buat tapi bet jangan lu belum tahu dah. Orang kalau memusuhi kita, memarahi kita itu kan sebenarnya itu peluang besar untuk kita untuk bisa menerapkan kan. Jadi hari ini kita bersyukur kalau kita ada punya masalah. Kalau kita punya masalah bersyukur. Karena di luar sana ada orang yang cari masalah. Tapi tidak dapat. Tapi kalau hari ini Anda punya masalah, bersyukur Tuhan, tanpa saya cari masalah datang. Jadi bersyukurlah ya. Jadi ada tetangga yang bikin hal, puji Tuhan. Ada tetangga yang bikin hal, kita pergi ke sana, diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah semuanya. Haleluya. Saya percaya malaikat di surga akan turun ke bumi melihat anak-anak Allah yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan juga 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Ayat 20 pertama Yohanes ayat pasal 4. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, kata firman Tuhan, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak barang siapa membenci saudaranya, ia akan terjadi sebuah kemunafikan, kebohongan publik apabila kita berkata aku mengasihi Tuhan tetapi masih membenci sesama kita, mengasihi musuh. Kalau mengasihi sesama mah bisa, mengasihi orang yang mengasihi kita mah bisa, tapi kalau mencoba untuk mengasihi orang yang membenci kita, ini sulit. Yesus mengatakan ini karena apa? Orang-orang Yahudi fokus kasih mereka hanya sesama Yahudi saja. Kita mengasihi, jangan kita pandang bulu. Sebagaimana Allah tidak memandang bulu dalam memberikan kasih-Nya, maka demikian juga kita. Yesus berbeda, tidak? Yesus sangat berbeda. Dia bukan hanya mengejarkan kasih, dia bukan hanya mengajarkan kasih, dia bukan hanya teori, tapi dia praktekkan itu sampai matinya dia praktekkan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dia bukan hanya teori seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dia bukan hanya sekedar teori, tapi dia mempraktekkan kasih itu di atas kayu salib di saat-saat ia sedang dalam penderitaan. Kita suami istri saja bikin salah, ini hari kita tidak baku omong. Masih pacaran itu romantis yang luar biasa. Sampai terantuk, main tua terantuk di batu juga salah batu. Batu minum. Tapi sunika, lu mata bisa taruh di mana perempuan, mata bisa batu besar ini. Wah. Waktu pacaran
Laki-laki traktir nona makan bakso. Perempuan bilang begini, Kak cukup kak. Dia makan 3 seri bilang, Kak bikin perut sudah bisa. Sunika 1 bogor so kasih ke suami. Ada keluarga-keluarga Kristen begini kan? Bukan ada kami. Makan ini dia makan di ujung sendok. Makan cepat. Kak. Sampai berkata. Woi, kami orang timur ini baku dan tahu. Kalau kau ini pada tahu, saya setuju tetap terus. Jadi saudara yang diberkati, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya. Maka kita yang sudah dikasihi oleh Allah harus mengasihi Allah, memakai kasih Allah. Allah mengasihi kita ini memulihkan banyak hal. Allah mengasihi kita membuat kita bisa mengasihi Allah. Allah mengasihi kita bisa membuat kita mengasihi diri kita sendiri. Allah mengasihi kita membuat kita bisa mengasihi sesama. Karena ketika jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam dosa. Hubungan kita dengan Allah rusak, hubungan kita dengan kita rusak, hubungan kita dengan sesama rusak. Tapi begitu kasih Allah diberikan, begitu kasih Allah dicurahkan, maka pemulihan itu terjadi. Hubungan manusia menjadi baik dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya menjadi baik, hubungan manusia dengan sesama menjadi baik. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan jangan lupa hukum yang kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.